Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Senang pagi-pagi benar kita sudah datang ke gereja untuk kita memuji menyembah Tuhan. Dan tentu saja untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sambut juga sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama. Namanya hadirat Tuhan, buka hati kita. Karena Tuhan juga ingin menjamah Anda. Dan Tuhan ingin menuntun Anda berjalan di dalam anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, masih di dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2024 menjadi tahun pergeseran besar, the year of great shifts and miracles dan mujizat-mujizat. Pertama kali yang perlu bergeser adalah hati dan hidup kita dan pikiran kita. Sebelum akhirnya segala sesuatu di luar kita bergeser seperti yang Tuhan kehendaki. Karena bagi Tuhan untuk menggeser yang di luar, untuk melakukan mujizat-mujizat, semudah membalikkan telapak tangan, semudah menjentikan jari. Tetapi Tuhan ingin memproses dulu yang di dalam kita. Oleh karena itu setiap bulan ada tuntunannya, termasuk di dalam bulan Januari. Dan tak terasa ini minggu terakhir bulan Januari. Sebelum nanti minggu depan kita memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Tuntunan bulan Januari adalah pergeseran pikiran duniawi kepada pikiran kerajaan Allah. Jadi sebelum yang di luar bergeser, pikiran kita harus bergeser dulu. Geser kemana? Bukan geser akhirnya kita jadi aneh. Bergeser sesuai dengan pikiran kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah Tuhan sendiri yang memerintah. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya pagi hari ini demikian. Berpikir dan bertindak seperti Kristus. Berpikir lalu kemudian bertindak seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya suka, salah satu hobi saya adalah naik gunung. Dan untuk kita bisa naik gunung, kita harus memastikan gear atau peralatan yang kita butuhkan, kita harus bawa ketika sebelum naik ke tempat dataran yang lebih tinggi. 8 hal yang kira-kira dibutuhkan, yang penting sekali untuk kita punya air minum atau tempat air minum, water bladder. Kita perlu juga, kalau gunungnya cukup tinggi, perlu tidur kan kita. Perlu matras di bawah. Alasnya ada, sleeping bagnya nggak ada. Kita bisa kedinginan, membahayakan kita. Perlu sleeping bag. Tali, mempersiapkan mungkin medan tertentu yang memerlukan butuh bantuan tali kita perlu. Kemudian kompor untuk masak Bapak Ibu Saudara. Meskipun tidak selalu yang kita makan di atas sana adalah makanan kesukaan kita. Karena serba terbatas, kompor juga perlu. Kemudian lampu, ini terutama yang dipasang di kepala. Supaya tangan kita kalau mendaki sedikit tidak terganggu. Lalu senter juga dibutuhkan. Dan yang membuat cukup membahayakan kalau kita nggak bawa jas hujan, kalau hujan. Dan tentu saja kedinginan. Baru setelah peralatan-peralatan kita bawa, baru kita bisa memastikan bahwa ransel ini siap untuk kita bawa menaklukkan puncak gunung Bapak Ibu Saudara. Kebetulan saya suka naik gunung, jadi setelah bawa baru saya bisa naik. Ada yang mau ikut naik gunung sama saya? Tapi gearnya harus ada dulu Bapak Ibu Saudara, peralatan perlengkapannya. Karena perjalanannya kalau tanpa peralatan yang cukup bisa membahayakan kita. Dan kita perlu memastikan barang-barang yang kita bawa adalah barang-barang yang cukup membawa kita naik ke puncak. Kita gak bisa bawa segala hal di rumah kita. Kulkas, TV, kompor yang gede, gak ada. Peralatan yang kita pakai, yang kita bawa harus pas sehingga kita bisa menaiki puncak gunung. Ketika Anda mau menaklukkan gunung apapun secara fisik. Di Indonesia ada 7 summit, ada 7 puncak tertinggi. Bukankah dalam perjalanan hidup kita juga sama? Bukankah kita sedang, kata Tuhan kan, bukankah kamu akan naik selalu naik dan bukan turun? Yang setuju katakan amin. Nah kalau naik kan berarti kita harus bawa peralatan yang pas. Dan ini hari ini kita memulai tahun yang baru, tahun 2024. Yang memang sudah minggu terakhir di bulan Januari. Pertanyaannya, sudahkah kita bawa gear, peralatan yang memastikan kita nanti di bulan Desember 2024 betul-betul kita naik
ke puncak kehidupan yang memang Tuhan tetapkan, bukan menurut standar kita. Kita harus pastikan peralatannya lengkap. Dan dimulai dengan pergeseran pikiran. Dan menarik sekali, mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8, dicatat ada 8 hal yang begitu perlu sebagai gear kita di dalam pikiran mindset kita. Yang akan memastikan kita itu naik ke atas, ke puncak kehidupan yang Tuhan mau bawa. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama seperti 8 alat yang dibutuhkan untuk kita naik gunung dengan berhasil. Demikian Filipi 4 ayat 8. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menaiki puncak gunung kehidupan sebelum segala sesuatu di luar bergeser. Pikiran kita dulu bergeser. Filipi 4 ayat yang ke-8, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. Siap Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, nggak banyak sih, hanya 4 pasal. Dan setelah menulis banyak hal, dia menyimpulkan demikian. Jadi akhirnya, sebelum kita berjalan, sebelum kita akhirnya terus berjalan bulan demi bulan, jadi akhirnya semua yang baik, benar, mulia, pastikan kita bawa, bukan di ransel jasmani kita, dalam pikiran kita. Kata pikirkanlah dalam bahasa asli dipakai kata logisomahi yang artinya calculate, meditate. Mengapa Rasul Paulus mendorong jemaat untuk sengaja memikirkan, mengkalkulasi berarti berulang-ulang, diperhitungkan, lalu bermeditasi. Meditasi menurut konsep Alkitab bukan mengosongkan pikiran seperti yang dunia tahu. Meditasi menurut versi Alkitab adalah justru mengisi pikiran kita penuh dengan apa? Dengan sesuatu yang tadi 8 kualitas yang Paulus ajarkan. Kenapa Paulus mendorong jemaat untuk berpikir, mengkalkulasi, menghitung, merenungkan dengan sengaja. Bukan mengosongkan pikiran tapi memenuhi pikiran. Karena pikiran itu mempengaruhi tindakan di luar. Oleh karena itu kembali sebelum Tuhan menggeser, karena tahun ini adalah tahun bergeseran besar dan mujizat. Sebelum Tuhan menggeser yang di luar, dia mau menggeser yang di dalam dulu. Pikiran kita menjadi pikiran kerajaan sorga. Penelitian mengenai kekuatan pikiran, satu ketika seorang dokter namanya Alia Krum, seorang profesor, psikologis, researcher, dia melakukan penelitian 3 percobaan. Percobaan yang pertama, dia memperhatikan bagaimana pasien diberikan morfin atau obat untuk pereda rasa sakit setelah operasi. Takarannya sama, cuma dipisahkan. Yang satu kelompok disuntik oleh dokter, yang satu oleh mesin otomatis. Sama semua perlakuannya, dosisnya sama. Hasilnya mencengangkan. Kelompok pertama yang disuntik oleh dokter merasakan efek yang sangat besar morfin itu untuk mengurangi rasa sakit. Sedangkan kelompok yang kedua yang diinjek langsung otomatis oleh mesin tidak merasakan yang terlalu signifikan. Bahkan bukan hanya untuk pengobatan medis untuk tadi selesai operasi. Bahkan untuk penderita Parkinson, hipertensi, anxiety. Keberadaan seseorang ketika di samping pasien. Entah ketemu pasien menyuntikkan obat dengan yang mesin. Yang disuntikan oleh manusia ternyata memberikan kepercayaan diri yang lebih kuat bagi pasien. Padahal obatnya sama, dosisnya sama. Lalu percobaan yang kedua yang dilakukan. Para wanita yang bekerja sebagai cleaning service di 7 hotel yang berbeda. Mereka bekerja seharian. Kita tahu cleaning service berarti tenaga dibutuhkan. Lalu satu kelompok CS cleaning service ini dikasih tahu. Kalau kamu lakukan aktivitas begitu sebetulnya kamu sedang beraktivitas seperti olahraga membakar kalori.
Bahkan dijelaskan kalau kamu merapikan tidur, tempat tidur 160 kalori per jam, bersihkan wastafel 240 kalori per jam, bersihkan karpet 200 kalori per jam. Bapak ibu yang sedang membersihkan rumah atau anak-anak yang membantu orang tua membersihkan rumah. Ternyata ada kalori yang dibakar ya, kalau mungkin ada yang beberapa resolusinya ingin kurus begitu ya. Nah ternyata kelompok yang kedua gak dikasih tahu. Pokoknya kamu aktivitas bekerja begitu saja. Nah orang yang diberitahu bahwa kamu ketika bekerja, kamu sedang seperti olahraga, ternyata memberikan dampak yang positif, mengalami penurunan berat badan, penurunan lemak di dalam tubuh, menurunkan tekanan darah juga, bahkan mereka lebih menyukai pekerjaan. Ada sebuah satisfaction di dalam hati mereka, amazing ya. Padahal kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama bekerja keras. Lalu penelitian yang ketiga, 2 kelompok orang diberikan sebuah video yang menjelaskan satu mengenai stres dari sisi positif, satu stres dari sisi negatif. Sesuatu yang berupa fakta, hasil penelitian dan penjelasan, bukan sesuatu yang hoax tetapi betul, yang satu tapi dari sisi positif, yang satu dari sisi negatif. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kelompok yang membahas bahwa stres dari sisi yang positif, setelah hari itu kondisi kesehatan yang negatif seperti sering pusing, otot kaku sehingga perlu sering dipijat, Bapak Ibu Saudara, sulit tidur, berkurang secara signifikan, bahkan work performance, performa kerjanya meningkat. Padahal dua-duanya sama-sama diceritakan soal stres, satu sisi positif, satu sisi negatif. Apa yang membedakan 2 kelompok tadi? Karena pikiran, mindset. Ternyata begitu powerful ketika kita bisa menundukkan, menggeser pikiran kita, menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Itulah sebabnya Paulus menyimpulkan setelah dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Jadi akhirnya, this is my last word. Ini kata-kataku yang terakhir. Dia menggeser jemaat Filipi supaya berpikir seperti Kristus. Nah pikiran Kristus yang di dalam ayat 8 yang tadi kita baca bersama-sama, berpikir seperti Kristus itu seperti apa? Paulus ternyata mendaftarkan 6 karakteristik, di mana karakteristik ini merupakan gabungan antara etika Helenistik, waktu itu Yunani kan lagi berkuasa, dengan hikmat Yahudi. Maksudnya apa? Sebetulnya sesuatu pikiran Kristus tadi, kenapa 6? Karena 2 itu adalah nanti kesimpulannya saya jelaskan. Total 8 memang. Ternyata sesuatu yang tidak aneh-aneh, sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Tetapi tentu saja sejalan dengan firman Tuhan. Karena gak semua yang terjadi di masyarakat sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi kembali, ternyata pikiran Kristus itu juga bukan hal yang aneh, yang bertolak belakang dengan yang diakui oleh masyarakat. Bahkan tadi 8 atau 6 tadi sebetulnya gabungan dari etika yang diakui oleh masyarakat. Karena waktu itu Yunani menguasai dunia. Bahkan juga gabungan daripada nilai-nilai atau hikmat orang Yahudi. Jadi penjelasannya maksudnya adalah pikiran Kristus itu sesuatu yang dekat dengan kita sehari-hari. Tapi sejalan dengan firman. Karena yang sehari-hari terjadi juga gak semua sejalan dengan firman. Sesuatu yang bersifat etika. Etika itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Etika adalah aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Etika berfungsi mengatur sikap seseorang kepada orang lain sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Individu yang beretika secara tidak langsung sedang menunjukkan intelektualitasnya. Nanti kita lihat, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang punya pikiran Kristus, kemanapun dia pergi membawa damai. Kemanapun dia pergi menghasilkan pemulihan, rekonsiliasi. Bagi dirinya, bagi orang-orang di sekeliling kita. Contoh beberapa etika, tidak meludah di depan orang lain. Kita tahu berbahasa yang baik dan sopan. Lawan bicara siapa kita? Orang yang lebih tuakah? Orang yang satu usiakah? Orang yang lebih kecilkah? Lebih mudakah? Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Mendengarkan orang yang sedang menerangkan pelajaran. Kalau tidak mendengarkan berarti tidak beretika. Tidak berkata kasar apalagi kepada orang tua kita.
tidak suka mencaci maki orang lain. Dalam pengertian kalau suka mencaci maki orang lain, berkata-kata kasar, meskipun mungkin pendapatnya benar, tapi kita tahu orang itu tidak beretika. Jadi ketika seseorang dituntun pikirannya bergeser kepada pikiran Kristus, herannya adalah dia tidak aneh-aneh, tidak hanya seolah-olah berjalan di atas tanah, tapi dia betul-betul menjadi orang yang bisa nyambung dengan orang lain tanpa mengkompromikan nilai-nilai kerajaan sorga. Itulah hebatnya ternyata ketika pikiran kita bergeser kepada pikiran kerajaan sorga. Dan mari kita lihat satu persatu dari 6 pikiran Kristus tadi dibagi 2. Yang pertama adalah karakteristik internal atau di dalam. Itu karakteristik 1-4 di dalam diri orang percaya, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan yang suci. 4 yang pertama yang dijelaskan Paulus atau yang dikatakan Paulus itu karakteristik internal di dalam kita. Apa saja? Yang pertama, karakteristik berpikir benar. Kata benar dimulai dengan Kristus adalah kebenaran. Kalau nanti Anda baca di rumah Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Berarti kalau kita mau benar, kita harus lihat Kristus, harus lihat Yesus. Yang kedua, berpusat pada firman kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan firman itu akan memerdekakan, dan firman itu adalah kebenaran, dan firmanku adalah kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran itu berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kebenaran, Yohanes 14 ayat 17. Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi bagaimana berpikir benar ketika kita selalu meniru teladan Yesus. Minggu lalu saya bercerita bagaimana kita standar gambar diri yang pulih adalah semakin serupa dengan Kristus. Ratusan tahun lalu gereja di Amerika punya slogan WWJD, What Would Jesus Do? Mereka selalu berpikir ketika menghadapi masalah, tantangan, pengkhianatan, pajak dan semua, mereka berpikir kalau Yesus ada di atas muka bumi, kira-kira Yesus ngambil keputusan apa ya? Nah kalau itu yang selalu ada di dalam pikiran kita, ketika kita dihianati, kita belajar, Yesus pun dihianati. Ketika Yesus diperhadapkan kepada pajak, Yesus berkata, "Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan." Ketika dia berhadapan dengan orang yang gagal hidupnya, apa yang dia lakukan? Memberikan kesempatan kedua. Nah kalau mindset kita selalu yang menjadi contoh teladan adalah Yesus, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Yang kedua, ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, Yesus berkata, "Firman-Ku adalah kebenaran." Jadi kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, sebetulnya kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang benar. Pertanyaannya, apakah kita mencontoh Yesus? Pertanyaannya, apakah pikiran kita diisi dengan firman? Pertanyaannya, apakah Roh Kudus menuntun hidup kita? Kalau iya Yesus yang menjadi teladan, kalau iya firman yang menjadi panduan kita, kalau iya suara Roh Kudus di dalam hati nurani kita yang berbicara menjadi panduan. Berarti pikiran kita menjadi pikiran yang benar. Lalu karakteristik internal yang kedua adalah berpikir mulia. Kata ini berarti pikiran yang dipenuhi dengan sesuatu yang agung, yang layak dihormati, atau sesuatu yang mengagumkan. Ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal, dengan kondisi-kondisi yang tidak baik, tapi tetap kita memutuskan untuk memikirkan dari sudut pandang sesuatu yang agung, yang layak dihormati, atau sesuatu yang mengagumkan. Kita sedang memastikan pikiran kita bergeser kepada hal-hal yang mulia. Lalu karakteristik yang ketiga, berpikir adil. Apakah itu?
Pikiran orang percaya seharusnya berfokus kepada keadilan, kesetaraan, atau benar secara moral, bukan kejahatan, sesuai dengan standar perilaku yang dapat diterima atau diantisipasi. Anak-anak Tuhan juga harus peka. Kita bukan tebang pilih. Bukan karena seseorang lebih kita sukai lalu kita gak tegur dia. Justru tantangan kalau kita dekat dengan orang itu, kita harus berbicara makin jujur apa adanya. Dengan anak kita, dengan pasangan kita, jujur apa adanya tidak sama dengan ngomong dengan kasar. Oleh karena itu suatu saat Yakobus menegur orang-orang Kristen di zaman itu. Dia berkata, kalau engkau melihat orang yang terlihat kaya, engkau memperlakukan istimewa. Orang yang terlihat tidak kaya, engkau tidak memperlakukan dengan baik. Bukankah engkau membuat perbedaan di dalam hatimu? Ternyata pikiran kita pun harus pikiran yang adil. Dan yang terakhir, karakteristik internal di dalam kita berpikir suci. Merujuk pada kemurnian batiniah dan kesempurnaan moral atau kehidupan yang tidak dicemari oleh dosa. Pikiran dan tujuan orang percaya seharusnya berpusat pada sesuatu yang ilahi dan menjauhi dosa. Bapak ibu saudara, saya meyakini dosa itu sepasti gaya gravitasi. Yang kalau kita menjatuhkan benda itu pasti turun ke bawah ya. Kalau saya jatuhkan Alkitab ini, sapu tangan ini. Meskipun di gereja ketika saya berkhotbah di panggung, tetap sapu tangan ini jatuh ke bawah. Dan Tuhan tidak pernah takut dengan kita. Tuhan gak pernah bisa disogok dengan kita. Tapi Tuhan, aku melayani Engkau. Aku berbuat baik. Daud adalah seseorang yang disimpulkan di dalam perjanjian baru. Daud adalah seseorang yang hatinya berkenan. David is a man after God's own heart. Dia perang untuk perang Tuhan. Dia setia belasan tahun ketika Saul mengejar-ngejar mau membunuh dia. Dia tetap setia. Ketika dia di dalam pelarian, ada sekelompok orang, kalau gak salah di Kehila. Orang itu mau dibinasakan oleh musuh. Daud sendiri padahal terjepit. Dia nolong orang di Kehila. Orang Kehila tidak berterima kasih, bahkan mau melaporkan dia ke Saul. Daud hatinya begitu luar biasa. Tapi satu ketika dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya meskipun tidak langsung dengan tangannya. Nabi Nathan Tuhan perintahkan untuk menegur, dikasih perumpamaan. Ada seorang kaya punya semuanya. Begitu ada tamu, dia ambil domba dari orang miskin yang cuma satu-satunya. Apa yang harus dilakukan, kata Nabi Nathan kepada orang kaya itu. Daud berkata dia harus dihakimi dan dihukum mati. Nathan menunjuk engkaulah yang demikian. Dan kita tahu ceritanya, the rest is history. Tuhan sampai seolah-olah kayak dipermalukan. Bukankah aku yang mengangkat engkau? Bukankah aku yang memberkati? Belumkah cukup berkat yang kau terima? Tapi engkau tetap mengambil istri orang. Tuhan gak pernah takut dengan manusia. Dia berkata, nanti lihat pedang, darah, dari keturunan demi keturunan akan terus ada. Konsekuensi dosa, Tuhan gak pernah takut dengan manusia. Ketika kita rajin pelayanan memberi, ketika kita sudah berprestasi, tanda petik berjasa. Ketika kita tidak berpikir suci, hati kita condong kepada dosa. Dosa itu sepasti gaya gravitasi. Pasti menjatuhkan, menghancurkan kita. 4 karakteristik internal ini Paulus dahulukan, ditulis yang pertama kali, yaitu berpikir benar, berpikir mulia, berpikir adil, berpikir suci. Karena yang di dalam, nanti yang di luar orang akan merasakan dampaknya. Satu ketika seorang teman saya bercerita, setelah menikah 5 tahun lebih, kemudian ternyata dia dengan pasangannya itu bertengkar, ya tengkar kecil ya biasa, beda pendapat. Cuman banyak hal yang gak diselesaikan. Hubungan mereka jadi jauh, teman saya jadi jauh dengan istrinya, hubungannya jadi renggang. Lalu isinya adalah kecurigaan, isinya teriak, marah, isinya adalah gak percaya pasangannya. Karena permasalahan yang bertumpuk-tumpuk.
Dari komunikasi yang tidak lancar, dari pergumulan keuangan pernah mereka mengalami, dari kata-kata kasar yang pernah dilontarkan, mereka nggak selesaikan itu, mereka tumpuk-tumpuk. Dan di usia pernikahan mereka yang kelima, terjadilah pertengkaran besar dan si suami sudah dengan bulat hati, pokoknya aku mengambil keputusan untuk bercerai. Dan berulang kali dilontarkan kepada istrinya. Dua-duanya orang Kristen sebetulnya. Cuman mungkin karena masalah yang begitu berat, yang begitu besar. Mereka nggak tahu jalan keluar. Lalu gelap mata. Ngambil shortcut jalan pintas. Suaminya memutuskan demikian. Dan berulang kali dilontarkan. Mereka sudah coba konsultasi, konseling. Tetapi suaminya tetap terus menuntut demikian. Hingga satu saat istrinya berkata begini. Ya sudah kalau engkau mau bercerai. Tapi saya minta permintaan saya terakhir begini. Selama 10 hari ke depan, kamu dan saya, kita akan melakukan seperti awal-awal mula ketika kita menikah. Setiap pagi engkau selalu bangun pagi, cium dahi saya, cium kening saya dan berkata I love you. Dan kita selalu bisa makan bersama, kita bicara, dan sebelum kau pergi bekerja engkau selalu memeluk aku. Kata istrinya. Sekian lama. Lalu engkau pergi bekerja. Lalu di malam hari atau di sore hari setelah pulang. Kita selalu bisa ngobrol bersama. Oke, kita akan bercerai, istrinya berkata. Tapi 10 hari. Saya minta kita bersama-sama melakukan seperti awal kita menikah. Karena sudah ribut lama. Hari pertama canggung aneh. Cium kening. Lalu dirangkul, dipeluk istrinya cukup lama. Karena itu kebiasaan mereka. Di sore hari mereka berbincang-bincang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga aneh. Karena masih canggung. Hari keempat, kelima, enam. Makin lama makin cair. Sampai tiba hari yang ke-10. Di hari yang terakhir. Suami itu sambil menangis. Dia minta maaf, istrinya minta maaf. Dan akhirnya mereka tidak jadi bercerai. Dan teman saya ini berkata, hari ini pernikahan mereka pulih total. Bahkan mereka dipakai Tuhan untuk melayani. Apa yang terjadi ketika si suami melakukan seperti yang dia lakukan di awal pernikahan? Membangunkan istrinya, kecup keningnya, lalu sarapan bersama, dipeluk sebelum kerja, malam sore hari ngobrol bersama. Di waktu-waktu itu, ketika di tengah-tengah keputusan hatinya, pikirannya sudah gelap. Tiba-tiba pikiran benar muncul. Dia ingat janji nikah 5 tahun yang lalu. Dia berjanji dalam keadaan suka duka, sehat sakit, senang maupun sukar. Tiba-tiba pikiran benar itu muncul. Pikiran yang mulia itu muncul. Dia ingat kembali bukankah pernikahan didesain Tuhan supaya pasangan bisa menikmati dan melanjutkan gambar Allah kepada anak cucu mereka. Pikiran adil itu muncul. Karena suami itu merasa, iyalah bukan istri saya aja yang salah, saya pun juga salah. Lalu akhirnya pikiran yang suci itu muncul di tengah-tengah 10 hari. Pikiran suci itu muncul. Dia tahu Tuhan merancang pernikahan bukan untuk bercerai. Tapi bagaimana untuk bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Kalau bisa sih meninggal dunia bersama-sama. Kompak dengan suami dengan istrinya. Tapi kan kita tahu kejadiannya gak gitu. Kadang suaminya dipanggil dulu. Kadang istrinya dipanggil dulu. Tapi sampai maut memisahkan. Ternyata 4 pikiran itu muncul di dalam hati suami. Dan itu yang mengubah perjalanan pernikahan mereka. Bukan berarti pengalaman yang seperti ini bisa menjadi sebuah, oh berarti kalau begitu kita harus lakukan yang sama persis. Bukan sama persis, saya bercerita begini, saya ingin justru menunjukkan ketika ada pikiran benar muncul, pikiran mulia, pikiran suci. Muncul di dalam hidup seseorang, pikiran itu akan mendrive orang itu. Untuk mengambil keputusan yang benar. Pengalaman pemulihan pernikahan, pengalaman pemulihan pekerjaan bisa beda-beda. Ceritanya
Tantangannya, jalan keluarnya itu bisa berbeda apa yang dilakukan. Tapi prinsipnya sama. Ketika ada pikiran benar, ketika ada pikiran mulia, ketika ada pikiran adil, ketika ada pikiran suci. Di internal kita, sesuatu yang hebat terjadi di luar itu menggeser. Jadi kalau kita bingung menggeser yang di luar, Pastor Bernard katanya tahun pergeseran besar, tahun mujizat. Baru hari keberapa ini? Hari ke-28 tahun 2024 saja kita mengalami tantangan yang luar biasa. Bagaimana mau bergeser sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan? Gak perlu ngotot dengan kekuatan kita untuk menggeser yang di luar. Geser dulu yang di dalam. Geser dulu pikiran kita. Benar gak pikiran kita? Mulia gak pikiran kita? Adil gak pikiran kita? Di dalam pertengkaran dengan pasangan kita, pertengkaran dengan orang tua, anak dengan orang tua, pertengkaran dengan orang lain, siapa yang paling benar? Ya kita sendiri, kita merasa paling benar. Apakah kita adil juga pikiran kita? Kita juga bisa berkata, ya aku pun ada salahnya, ada kelirunya. Dan perkataan maaf itu disertai dengan tindakan. Itu sangat powerful untuk memulihkan. Pikirannya suci, tidak, atau shortcut, jalan pintas. Sudahlah hancur saja, sudahlah putus saja, sudahlah cerai saja. Sudahlah, gak usah punya hubungan keluarga lagi, yang penting warisanku terima. Apakah kita langsung shortcut? Oleh karena itu Paulus memastikan jemaat Filipi waktu itu. Memastikan 4 karakteristik ini ada. Dan bukan untuk jemaat Filipi saja. Tetapi menggema menggaung firman Tuhan sampai ada di tangan kita. Karakteristik yang kelima dan yang keenam itu karakteristik eksternal. Kalau tadi internal dalam diri orang percaya. Karakteristik eksternal itu artinya karakteristik bagaimana orang lain melihat dan menilai orang percaya. Nah kalau 4 hal karakteristik yang internal itu sudah ada menggeser kita. Maka yang di luar itu pasti kelihatan. Yang kelihatan bagaimana? Karakteristik yang kelima, berpikir manis. Apa itu berpikir manis? Sesuatu yang memberikan kesenangan, keramahan, dan keindahan ke dalam hidup orang lain. Bukan kepahitan atau permusuhan. Kalau di dalam kita benar, suci, adil, mulia. Di luar itu pasti terasa manis. Memberikan kesenangan, keramahan, keindahan dalam hidup orang lain. Karakteristik yang keenam, berpikir sedap didengar. Pemikiran yang berfokus pada sesuatu yang baik, layak dikagumi, dan dicontoh orang lain. Tidak menyinggung orang lain atau tidak dicela orang lain. Bahkan bukan hanya sesuatu yang memberikan kesenangan, keramahan, dan keindahan. Tapi layak untuk dicontoh, layak untuk ditiru oleh orang lain. Teman saya bercerita satu saat dia dengan temannya, dengan kelompok sahabat-sahabatnya pergi berlibur di negara Jepang. Salah satu temannya itu masih punya kebiasaan merokok. Dan dengan enak saja dia merokok di negara Jepang itu. Seperti kebiasaan orang Indonesia, setelah rokoknya habis, buang puntungnya sembarangan. Tapi teman saya bercerita ketika sahabatnya itu membuang puntung rokok, tiba-tiba ada orang Jepang yang melihat, lalu mengambil puntung rokok itu, dimatikan, bara api yang masih sedikit itu, di jalan, lalu jalannya dielap katanya dengan tisu, lalu puntung rokoknya dibungkus dengan tisu. Kita tahu di negara Jepang, tidak selalu banyak tempat sampah karena mereka punya culture bahwa mereka jarang sekali makan di jalan, apalagi buang sampah di jalan, jadi ada tempat sampah cuman jarang kalau di tempat-tempat keramaian, jadi dia simpan si orang Jepang itu. Setelah dia mematikan rokoknya, mengelap jalannya, lalu membawa puntung rokok hasil akhir daripada rokok. Kemudian di hadapan orang itu, dia berkata terima kasih dengan bahasa Jepang. Apa ya bahasa terima kasih bahasa Jepang ya? Arigato gozaimasu. Ya. Itu untuk laki-laki katanya, kalau untuk pria arigato gozaimba gitu ya. Enggak ya. Si temennya tuh kaget. Dia yang buang puntung rokok. Orang Jepang itu yang ngambil. Orang Jepang itu yang terima kasih. Diceritakan sejak hari itu. Temennya gak mau ngerokok lagi. Karena dia kaget lihat perilaku orang. Dan kalau kita pelajari negara Jepang. Saya pernah juga lihat di medsos begitu.
Satu ketika ketika anak-anak itu masuk ke kelas, guru itu dengan sengaja meja dibalikin, kursi diberantakin, mainan pokoknya disebar-sebarin. Pokoknya ruangan kelasnya itu acak-acakan aja. Itu anak-anak satu-satu masuk kan ngantri, mereka masuk ke kelas, yang mereka lakukan, mereka beresin semuanya. Karena ternyata pendidikan yang penting buat mereka bukan hanya pendidikan akademis, tapi pendidikan secara karakter. Oleh karena itu kalau kita ke Jepang kita tahu ngantri, kita tahu nggak buang sampah sembarangan, kita tahu bahwa ketika barang ketinggalan nggak hilang. Saya pernah dengan salah satu rombongan saya itu taruh barang di pinggir jalan kota Jepang, di salah satu kota di Jepang, balik kembali ada barangnya di situ. Lalu pernah kita ke sana lalu tersesat, bingung, kita tanya orang Jepang, gak semua orang Jepang juga bisa bahasa Inggris, lalu kebetulan ada, dia nganter kita. Bukan nunjukin nanti kamu belok kiri, belok kanan, enggak. Dia nganter kita sampai ke tempat tujuan, setelah itu dia terima kasih juga, dia lanjutkan perjalanannya. Padahal bisa jadi mungkin perjalanan dia sama kita itu arahnya berlawanan. Sebuah culture, sebuah budaya, sebuah nilai yang menjadi manis, menjadi yang sedap didengar, bukan berarti mari kita menjadi orang Jepang. Enggak, kita tetap harus bangga dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang setuju katakan amin. Kita harus cinta bangsa ini, mendoakan bangsa ini. Sebentar pemilu 14 Februari kita harus memilih, berdoa. Kita harus lakukan bagian kita tetap dan kita harus bangga dengan bangsa kita. Tapi kenapa saya ceritakan pengalaman teman saya tadi? Karena saya ingin menunjukkan ketika seseorang itu bisa berpikir manis, ada sesuatu kesenangan, keramahan, keindahan dalam hidup orang lain bisa menjadi teladan bagi hidup orang lain itu bisa berubah. Bahkan gak perlu dicereweti. Ya betul kita harus mengajarkan apa yang kita lakukan. Dan kita harus melakukan apa yang diajarkan. Tapi teladan itu begitu powerful. Kalau kita rindu anak-anak kita, ayo dong baca Alkitab. Ayo dong rajin, ayo dong jangan mager malas gerak. Ya kita orang tuanya dulu. Waktu anak-anak saya masih kecil, dia selalu lihat saya pagi berdoa, lalu setelah itu olahraga. Lalu saya dorong mereka untuk olahraga, masih belum mau. Tapi saya lihat memang teladan itu memang powerful. Terutama anak saya yang pertama. Hari ini dia suka sekali dengan olahraga juga. Anak saya yang kedua mungkin bukan olahraganya yang dia suka, tapi dancingnya dia suka. Dia gak pernah lihat papanya dancing. Cuman aktivitas fisik. Kami gak kesulitan ngajak mereka untuk berdoa bersama di keluarga atau mesbah keluarga. Mereka gak kesulitan saat teduh bersama dengan keluarga. Karena mereka lihat orang tuanya. Ketika kita menjadi teladan, bahkan kita gak perlu cereweti seseorang. Ya perlu mengajarkan, karena kita perlu mengajarkan apa yang kita lakukan. Karena banyak orang tidak paham kenapa kita lakukan A, B, C, D. Tapi begitu di dalam berubah, di luar ada pikiran manis, ada pikiran sedap didengar. Dan orang pun merasakan damai, merasakan anugerah, merasakan ada contoh teladan. Itulah maksudnya Paulus. Sehingga Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang kutulis kusimpulkan demikian. Jadi akhirnya demikian. Kau harus bergeser pikiranmu supaya bergeser seperti pikiran Kristus. Sehingga kesimpulan karakteristik pikiran Kristus Paulus tuliskan di dalam dua karakteristik yang terakhir. Disimpulkan dalam dua karakteristik. Yang pertama kebajikan. Menurut Alkitab kita terjemahan baru. Kalau Anda pakai TB terjemahan baru. Atau bahasa Indonesia sehari-hari. Dipakai kata hal-hal bernilai. Dan patut dipuji. Jadi Paulus menyimpulkan 6 karakteristik itu. 4 di dalam, 2 di luar yang dirasakan orang. Disimpulkan dengan itu namanya kebajikan atau hal yang bernilai dan patut dipuji. Kebajikan merupakan salah satu standar terpenting dalam etika Helenistik waktu itu. Dan Paulus mengutipnya kemudian memberikan makna baru yakni keunggulan rohani dan etika di hadapan Allah. Alkitab kita bisa diterima oleh masyarakat meskipun tidak semua nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan Alkitab kita. Dan Paulus menetapkan atau menguatkan, meneguhkan, memberi makna baru. Ini loh kebajikan standar kerajaan sorga. Yaitu sebuah keunggulan rohani.
Sebuah etika bukan hanya bisa diterima manusia, tapi juga berkenan di hadapan Allah. Lalu karakteristik yang ke-8 yang terakhir, patut dipuji. Merujuk pada ke-6 karakteristik sebelumnya yang disetujui oleh masyarakat pada umumnya. Karena pada waktu itu ke-6 karakteristik ini terutama sesuai dengan sifat-sifat Allah. Jadi kembali ke Kristenan bukan sesuatu yang aneh. Meskipun tidak semua apa yang kita percayai bisa diterima oleh dunia. Di situ kita tetap harus mempertahankan. Tapi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan orang lain. Sehingga orang lain bisa mengalami perubahan. Lalu disimpulkan demikian. Ketika seseorang memikirkan ke-6 karakteristik tersebut. Maka sebenarnya orang tersebut sedang memusatkan hidupnya kepada Allah dan bersedia menjadi berkat bagi orang lain, bukan berpusat pada diri sendiri. Bukankah satu ketika Yesus ditanya, apa sih kesimpulan hukum Taurat? Yesus berkata 2. 1, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi kekuatanmu. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu, loving God and loving people. Ternyata 6 karakteristik itu mendrive kita. Kita bertindak. Selalu kita melihat, berpikir apa yang Tuhan suka. Dan dalam waktu bersamaan, kita mengasihi, mencintai orang-orang di sekeliling kita. Termasuk dimulai dengan keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-9. Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Setelah kita belajar, terima, dengar, lihat, 8 karakteristik itu dilakukan kata Paulus. Lakukanlah itu sehingga kita menyadari bahwa dasar perbuatan kita, ingat tadi saya bicara di awal, pikiran mempengaruhi perbuatan. Perbuatan baik yang dilakukan orang percaya didasarkan pada hati dan pikiran yang terus menerus dimurnikan oleh firman Allah. Dan berpusat pada Injil Kristus. Kadang kita bisa gagal berpikir benar, mulia, adil, suci, sedap didengar. Yang manis, kadang kita bisa gagal. Tapi kita belajar kembali karena perbuatan baik kita didasarkan oleh pikiran kita yang bergeser kepada pikiran sorga. Dan janjinya Filipi 4 ayat 9 bagian yang B. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maksudnya apa? Tuhan bukan hanya mengaruniakan damai sejahtera. Tetapi Tuhan sendiri, the Prince of Peace, berjalan dengan kita. Dia bukan kasih damai sejahtera saja. Dia yang adalah pribadi damai itu. Jalan dengan kita. Kalau dia pribadi yang berjalan dengan kita. Ketika kita gagal, dia berikan kesempatan kembali untuk kita bangkit. Dia bukan hanya memberi damai. Tapi dia Allah sumber damai sejahtera kata Paulus. Akan menyertai kehidupan kita. Sehingga aplikasi dari sepanjang apa yang saya jabarkan mengenai 8 karakteristik pikiran Kristus dan perbuatan. Yang pertama berarti mari kita miliki 8 karakteristik pikiran Kristus tadi. 4 di dalam, 2 yang dirasakan di luar. Dan disimpulkan dengan yang namanya kebajikan dan patut dipuji. Yang kedua, perbuatan kita harus sesuai dengan pikiran Kristus. Baik di keluarga, baik di tempat pekerjaan, di lingkungan sosial masyarakat, di tempat pendidikan kita. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh Tuhan, Sang Damai Sejahtera. Karena bukan hanya damai dia berikan, ketahuilah dia Sang Damai itu menyertai kita. Sehingga don't give up. Ini baru hari ke-28 di tahun 2024. Sehingga ketika kita memastikan kita membawa gear yang tepat. 8 barang itu. Kita bisa naik ke puncak gunung kehidupan. Karena kita tahu peralatannya cukup. Perlengkapannya cukup. Dan terus kita akan bawa sampai ke puncak. 8 pikiran itu gak boleh kita jatuhkan di tengah perjalanan. Sampai kita selesaikan perjalanan kita. Siap naik puncak kehidupan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang siap kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita.